wabarakatuh. Saya Nurul Hotija, NIM 1903211000017 dari kelas TPAB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil review tentang analisis tata niaga pendekatan SCP atau struktur, kondak, dan performance pada komoditas pertanian secara luas. Nah baik, pada slide yang pertama yaitu judul artikel. Nah pada jurnal yang pertama yaitu judul artikelnya struktur perilaku dan kinerja pasar cabai merah di Kecamatan Uluhan Kabupaten Jember, dan jurnal kedua yaitu judulnya analisis struktur perilaku dan kinerja pasar cabai di Desa Bayung Gede Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Nah pada tujuan dari kedua jurnal ini yaitu untuk mengetahui analisis struktur perilaku dan kinerja pasar cabai, hanya saja berbeda wilayah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada jurnal 1, lokasi penelitian dilakukan di Uluhan Kabupaten Jember yang merupakan sentra produksi cabai merah di Kabupaten Jember. Penentuan sampel dan responden yaitu sampel penelitian dilakukan pada 30 petani dengan 5 pedagang pengumpul desa dan 1 pedagang besar. Sampel petani responden diambil secara acak sederhana. Sampel pedagang diambil dengan metode snowball sampling, yaitu dengan mengikuti alur rantai pemasaran yang terbentuk berdasarkan petunjuk petani. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif. Jurnal kedua yaitu lokasi penelitian dilakukan di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Penentuan populasi dan responden yaitu populasi dalam penelitian ini petani cabai yang berjumlah 30. Penetapan responden diambil secara sensus. Dan teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan metode analisis yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Variabel yang digunakan yaitu struktur perilaku dan kinerja pasar yang dilihat dari indikator meliputi saluran pemasaran, jumlah lembaga pemasar, diferensi produk, halangan keluar masuk pasar, dan sebagainya. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif. Nah selanjutnya yaitu analisis struktur pasar. Pada jurnal 1 yaitu struktur pasar merupakan karakteristik yang terdapat pada pasar, melihat bagaimana saluran pemasaran, jumlah lembaga pemasaran, diferensiasi produk, dan hambatan keluar masuk pasar. Berdasarkan hasil penelitian, struktur pasar dalam penelitian ini adalah pasar oligopsoni, yaitu sistem pemasaran di mana terdapat banyak penjual namun hanya terdapat sedikit membeli. Hal ini berimplikasi pada petani yang tidak bisa menentukan harga jual cabai merah mereka. Harga cenderung ditentukan oleh pembeli ataupun oleh pasar. Dalam struktur ini, pedagang lebih menguasai informasi mengenai harga, biaya, dan kondisi pasar jika dibanding dengan petani. Dari keadaan umum, struktur pasar pertanian yang tergambar di daerah penelitian dapat dikatakan bahwa struktur pasarnya berada dalam pasar persaingan tidak sempurna. Yang kedua yaitu saluran pemasaran. Berdasarkan hasil peneliti, diperoleh 2 macam rantai pemasaran. Saluran 1 yaitu terdiri dari petani, pedagang pengumpul tingkat desa, pedagang pengecer, dan konsumen. Selanjutnya yaitu saluran kedua, terdiri dari pedagang pengumpul tingkat desa, pedagang besar yang juga sebagai pedagang antar kota, pedagang pengecer, dan konsumen. Produksi cabai merah dari Kecamatan Uluhan Kabupaten Jember selain didistribusikan ke wilayah dalam Kabupaten Jember juga didistribusikan ke luar kota. Dalam pemasaran cabai terdapat 3 lembaga pemasaran yaitu pedagang pengumpul desa, pedagang besar, dan pedagang antar kota. Dalam pemasaran cabai tidak terdapat diferensiasi produk. Yang ketiga yaitu hambatan dalam masuk keluar pasar, terdiri dari karakteristik produk yang mudah rusak atau busuk, pendistribusian dan terbatasnya ketersediaan cabai, serta persaingan antar pedagang. Pada jurnal kedua yaitu struktur pasar pada penelitian ini yaitu pasar persaingan tidak sempurna, yaitu struktur pasar duopoli karena hanya terdapat 2 pedagang pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran cabai di tingkat desa. Yang kedua yaitu terdapat 3 jenis saluran pemasaran, yaitu
petani cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Saluran pemasaran yang pertama terdiri dari petani, pedagang pengepul, pedagang pengecer, dan konsumen. Saluran kedua yaitu terdiri dari petani, pedagang pengepul atau antar kota, pedagang pengecer di kota, dan konsumen. Saluran ketiga yaitu terdiri dari petani, pedagang pengepul atau antar pulau, supplier, dan hotel. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah lembaga pemasaran cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani ada 2. Lembaga-lembaga yang terlibat yaitu pedagang pengepul antar kota dan pedagang antar pulau dan pedagang pengecer. Lembaga tersebut terdiri dari 1 orang pedagang pengepul jika sekaligus berperan sebagai pedagang antar kota dan antar pulau, serta 2 orang pedagang pengecer. Tidak terdapat diferensiasi produk cabai. Yang ketiga, hambatan keluar masuk pasar terdiri dari keuntungan biaya mutlak berupa permodalan, karakteristik produk yang mudah rusak, mengalami beberapa hambatan seperti pendistribusian dan terbatasnya ketersediaan cabai, serta persaingan yang dialami antar pedagang, hubungan atau koordinasi vertikal yang berbentuk integrasi. Perubahan harga cabai yang terjadi pada pasar Kintamani disalurkan juga ke pasar-pasar yang lain di berbagai daerah sebagai tujuan pendistribusian seperti pasar di Denpasar, Singaraja, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu perilaku pasar. Pada jurnal 1, fungsi pemasaran berdasarkan hasil peneliti diketahui bahwa pemasaran cabai merah dilakukan sebagai fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Fungsi pertukaran ini yaitu proses jual beli cabai yang dilakukan secara langsung setelah panen, dan fungsi fisik dilakukan yaitu sebagai fungsi pengangkutan cabai merah dari tempat panen sampai gudang, dan fungsi fasilitas yaitu sortasi, grading, dan pengemasan. Hal tersebut dilakukan dengan pengelompokan cabai merah berdasarkan kualitasnya guna memudahkan pemasaran dan dapat dilakukan sebagai upaya meminimalkan kerusakan cabai merah hingga sampai tujuan. Selanjutnya itu strategi harga, yaitu ditentukan berdasarkan rekomendasi petani dengan strategi penambahan keuntungan atau menambahkan nilai di atas biaya produksi. Namun pedagang pengumpul rata-rata tidak menyetujuinya dan terjadi tawar-menawar antara petani dengan pedagang hingga terjadi kesepakatan. Nah, selanjutnya yaitu 3 strategi produk. Yang dilakukan adalah aktivitas vertikal yang berasal dari produsen ke konsumen melalui lembaga-lembaga pemasaran. Pada jurnal kedua yaitu fungsi pemasaran berdasarkan penelitian, yaitu fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran yaitu fungsi pertukaran yang berupa jual beli cabai, yang fungsi pertukaran berupa jual beli dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali selama proses pemasaran. Fungsi fisik berupa pengangkutan dari tempat hasil panen sampai ke pergudangan atau penyimpanan. Lalu fungsi fasilitas yang berupa sortasi dan pengemasan dengan mengelompokkan cabai tersebut berdasarkan kualitasnya guna memudahkan penjual yang bertujuan untuk meminimalkan risiko kerusakan pada cabai hingga sampai pada tempat tujuan. Strategi harga yaitu harga yang ditentukan berdasarkan rekomendasi petani dan markup standar atau penentuan harga dengan menambahkan markup pada biaya produksi. Meskipun demikian, pedagang pengepul tidak menyetujuinya begitu saja. Setelah ada harga terjadi tawar-menawar antara petani dengan pedagang pengepul sampai terjadi kesepakatan harga. Strategi produk yang dilakukan yaitu aktivitas yang berasal dari bawah produsen menuju ke konsumen melalui lembaga pemasaran yang disebut dengan aktivitas vertikal. Saluran-saluran bisnis yang terdapat pada aktivitas ini yaitu satu target yang sama pada akhir salurannya, yaitu konsumen. Selanjutnya yaitu kinerja pasar. Pada jurnal 1, kinerja pasar dalam penelitian ini yaitu meliputi margin pemasaran, farmer share, lembaga-lembaga pemasaran yang terkait dalam penelitian ini yaitu pedagang pengumpul, pedagang besar, yang juga sebagai pedagang antar kota, dan pedagang pengecer. Besarnya margin pemasaran yaitu rantai pemasaran 1 lebih kecil dibanding pada rantai pemasaran kedua. Hal tersebut terjadi karena rantai pemasaran kedua lebih panjang dibanding rantai pemasaran 1. Dan besarnya farmer share pada saluran pemasaran 1 yaitu 15,62% dan saluran pemasaran kedua yaitu 10,64%. Farmer share menunjukkan besarnya bagian harga yang diterima oleh petani terhadap harga yang dibayarkan oleh konsumen.
Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pemasaran belum berjalan efisien karena bagian yang diterima petani terlalu kecil dibanding harga yang dibayarkan oleh konsumen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa harga beli di tingkat produsen terlalu murah jika dibanding dengan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen. Tidak efisiensinya pemasaran cabai merah juga dapat dilihat dari biaya pemasaran lebih tinggi dibanding harga produk yang dipasarkan. Pada jurnal kedua, kinerja pasar dalam penelitian ini yaitu margin pemasaran, farmer share, dan efisiensi pemasaran. Dalam hal ini, penyesuaian yang dilakukan yaitu lembaga pemasaran yang terdiri dari pedagang, pengecer, dan pedagang pengumpul yang sekaligus bertindak sebagai pedagang antar kota dan pedagang antar pulau pada struktur pasar monopsoni karena hanya terdapat orang pembeli yaitu pedagang pengepul dari banyak penjual yaitu petani. Terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diterima oleh lembaga pemasaran sebagai penyalur dalam mendistribusikan cabai dari produsen ke konsumen. Besarnya biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diterima yaitu masing-masing lembaga pemasaran berbeda-beda. Farmer share menunjukkan besarnya bagian harga yang diterima oleh petani terhadap harga yang dibayarkan oleh konsumen. Margin pemasaran pada saluran 1 yaitu 3.000 per kilo, pada saluran kedua yaitu 5.000 per kilo, dan pada saluran ketiga yaitu 15 per kilo. Besarnya farmer share pada saluran pemasaran 1 yaitu 86,96%, saluran pemasaran kedua yaitu 80%, dan saluran pemasaran ketiga yaitu 57,14%. Sedangkan efisiensi pemasaran pada saluran 1 yaitu 3,38%, dan pada saluran pemasaran kedua yaitu 7,15%, dan saluran pemasaran ketiga yaitu 8,32%. Keuntungan yang diperoleh lembaga pemasaran pada saluran pemasaran 1 yaitu 1.222 per kilo, pada saluran pemasaran kedua sebesar 1.400 per kilo, pada saluran ketiga itu 6.339. Pemasaran yang akan semakin efisien apabila biaya pemasaran lebih rendah dari nilai produk yang dipasarkan. Selain itu, margin pemasaran yang tidak terlalu tinggi juga menjadi faktor dari besarnya nilai efisiensi pada kegiatan pemasaran. Nah, kesimpulan analisis perhitungan yang digunakan yaitu meneliti kinerja pasar cabai Kecamatan Kintamani disajikan pada tabel berikut. Pada masing-masing tersebut, saluran pemasaran cabai dalam penelitian ini, baik saluran 1, 2, maupun 3, menunjukkan bahwa pemasaran cabai sudah efisien, sebab biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan cabai lebih rendah dari nilai produk yang dipasarkan, dan margin pemasaran di setiap saluran tidak terlalu besar perbedaannya. Nilai margin pemasaran berpengaruh terhadap nilai dari farmer share dan efisiensi pemasaran. Semakin rendah margin pemasaran, maka nilai farmer share semakin tinggi dan nilai efisiensi semakin kecil. Volume pemasaran cabai ini rata-rata 4.250 kilo per hari. Cabai tersebut dikirimkan ke pasar di berbagai daerah seperti Denpasar, Singaraja, dan sebagainya. Sedangkan yang menjadi daerah tujuan pengiriman di luar pulau yaitu Bali adalah Jakarta, Malang, dan Semarang. Kualitas cabai yang didistribusikan mulai dari pihak produsen sampai di tangan pihak konsumen yaitu cabai yang berkualitas baik yang telah memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan sehingga memenuhi standar. Akses pasar dari petani untuk mendistribusikan hasil panen cabainya hanya sampai pedagang pengepul karena terikat kerja sama. Namun akses pasar yang dari pedagang pengepul ke berbagai pasar sangat luas. Pedagang pengepul telah memiliki langganan pedagang pengecer dan supplier di beberapa daerah sehingga mudah untuk melakukan akses pasar. Penggunaan sumber daya dalam kegiatan pemasaran yaitu sumber daya manusia baik di tingkat petani maupun pedagang. Penggunaan sumber daya manusia oleh pelaku pasar cukup baik karena membantu membuka lapangan kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.